hakim, which dalam persidangan itu dia yang memutus perkara, itu melakukan tindakan korupsi. Nah, menurut lu gimana? Kacau sih. Kacau apa? Ya Gen maksudnya Z tuh gini coba. Menurut lu gimana? Kacau sih. Udah terus dia pulang makan Indomie. padahal kacaunya gimana ya Mas? Karena kan ya balik lagi ke yang tadi Mas Anu bilang, hakim tuh harusnya memutuskan yang dimana saat memutuskan itu minimal lu mikir lah. Kalau misalnya lu yang bersalah, siapa yang memutusin kalau lu nya aja. Oke, tapi konteksnya gini, hakim ini korupsi nih, gitu. Jadi maksudnya kan ujungnya ya, kalau kita seriuskan gitu pembicaraannya, ujungnya jadi gini, lu masih percaya nggak sama pengadilan? Kan gitu Enggak. jadi. Tapi kayaknya sebelum ada hakim-hakim korupsi ini juga banyak mungkin penegak hukum pun yang dibayar biar Iya. bebannya tuh diringankan. Betul. Ya termasuk yang gue agak kagetnya karena waktu itu kemarin itu Kejagung bilang untuk memutus satu perkara gitu ya, hakimnya bahkan bilang 3 kali lipat bayarannya. Itu luar biasa gitu. Terus ada kenyataan nih, ini menurut lu ya sebagai seorang Gen Z yang gaul ya kan, hakim naik Ferrari, itu gimana menurut lu? Gile aja sih. Hah? Itu duitnya dari mana? Siapa sih? Oh, iya. Itu duitnya dari mana Mas? Makanya orang bersin kayak kena covid lah. Hakim naik Ferrari, hakim punya Nissan GT-R, itu salah satu mobil yang gila lah gitu di Jepang. Lu ngelihatnya gimana? Terlalu over untuk sebuah penegak yang maksudnya orang penting di negara gitu lah. Maksudnya kayak you pikir yuk anak mami Kevin from Pantai Indah Kapuk. Emang ya? Dia suka bawa-bawa orang dia. Nah tapi itu ngaruh nggak sama hidup lo sebagai Gen Z ya? Ngaruh nggak sih? Maksudnya lu ke kantor kan nggak jadi Dijemput. susah gitu kan? Iya, tapi gue ke kantor dijemput pakai Mercy. Mercy yang 32 seat ya, 3 pintu. Supir ganti-ganti. Iya. Iya, gue tahu. Ya untuk itu sebenarnya sih ya nggak ngaruh ya Mas, karena Nah itu dia. mereka ya jalan naik Ferrari nih, terus gue naik TJ. Mereka juga nggak peduli sama gue yang naik TJ, ketempet-tempet Siapa orang. lu gitu kan? Dia mah nggak ngeliat lu gitu kan? Iya. Ya maksudnya itu, jadi mereka tuh kayak gitu-gitu ngaruh gak sih? Kalau untuk diri sendirinya sih enggak ya, cuman ya bikin jengkel aja karena kita tuh nggak tahu hasil yang dia beli Ferrari ini tuh duitnya dari mana. Nah, biar lu tahu apa dampaknya buat hidup lu, kayaknya lu harus nonton Mensreanya Panji. Tanggal 19 April di Bandung, terus ada beberapa kota lagi, terus akhirnya nanti akan ada di Jakarta. Lu mesti nonton. Gue tadi baru nonton press conference-nya. Intinya ya mengedukasi orang untuk sadar tentang politik. Lu anak-anak Gen Z gitu ya, biar sadar untuk politik, sadar bahwa negara ini tuh sebenarnya gimana sih. Jadi lu punya mindset yang benar gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara dia korupsi, dia ngapain, terus ada hubungannya enggak sama gua, enggak. Tapi kalau 128 juta berapa? 286 juta Berpikiran hal yang sama. berpikiran hal yang sama, berangkat negara ini ke neraka semua ya. Iya. Gitu, maksudnya kacau gitu. Bubar aja lah. Nah itu dia yang ngomong bubar aja. Ya lu takut ditangkap. Terus ada satu kasus lagi yang baru kemarin kalau nggak salah ya, diangkat lagi nih, ijazah palsu. Palsu ya. Menurut lu gimana? Hari ini Pak Oto baru bilang konferensi pers, Pak Oto tuh bukannya harusnya udah nggak itu ya, katanya Kan nggak akan jadi. diganti, tapi anaknya masih yang siapa suaminya Jessica Mila tuh Yakub Hasibuan jadi kuasa hukumnya. Oh tapi kenapa Pak Oto yang ngomong ya? Mungkin karena anaknya Jokowi aja bisa ngangkat anaknya. Gak gitu dong. Oke, tapi Pak Oto bilang intinya nih kasus udah diputus, ada tiga apa ya? 3 aduan gitu kalau nggak salah. 2 tuh udah inkrah, udah ada keputusan tetapnya, yang 1 terakhir belum gitu. Menurut lu masih relevan gak sih ngomongin ijazah palsu?
kan itu sebenarnya tuh berita dari kapan tahu ya mas, kayaknya kasusnya tuh nggak pernah selesai, nggak pernah terpecahkan beneran asli atau palsu apa enggak, sampai kayak UGM-nya udah angkat bicara, terus muncullah foto-fotonya sebagian, ada yang bilang itu editan, ada yang bilang itu asli. Editan tuh editan Zil ya. Terus Editan maksudnya ya berpengaruh sih, menurut gue berpengaruh karena gini, kalau misalnya balik lagi pemalsuan ijazah itu kita bisa divoniskan. Nah kalau misalnya emang ketahuan palsu, nah yang menjadi berpengaruh itu di kredibilitas dari universitasnya sendiri. ini formal banget ngomongnya kayak dosen. Kredibilitas univnya sendiri sama ya keadaan negara. Masa kalau misalnya media dulu, misalnya orang luar atau ya dunia lah tahu dia presiden Indonesia masa ijazahnya palsu, yang malu juga. Nah pertanyaan gue gini, juga. orang ngeributin ijazah palsu tuh masih penting gak sih? Sebenarnya sih masih penting mas, karena takutnya akan ada yang ikut-ikutan lagi. Menurut gue sih nggak penting ya. Kenapa tuh mas? Yang lebih penting itu efisiensi dan antara itulah. Maksudnya kalau sekarang gini, lepas dari ijazah palsunya itu benar atau enggak ya, effort semua orang untuk menonton berita itu mengalihkan orang untuk berpikir yang lain. Pengalihan isu. Pintar Anda. Contohnya sama juga kasus yang sekarang jadi menghilang gitu ya, Pertamina. Kan udah gak ada lagi kan? Terus apa lagi tuh? Orang jadi lupa makan bergizi. Nah, Gratis. nah dan itulah ya, lain-lain maksudnya. Ini kan jadi effort orang tuh nontonin itu gitu kan, ngapain sih gitu. Apalagi kalau kemarin baru diketemukan lagi ada dokter yang cabul. Dokter Objin yang ngelakuin pelecehan seksual Di ke Garut. pasiennya. Iya. Nah, itu kan kacau, maksudnya negara ini tuh terlalu banyak yang harus dipikirkan dan dibenerin sebenarnya. Jadi menurut gua sih udahlah, ngomongin jasa udah nanti dulu gitu. Itu prioritas. Ada jauh yang lebih penting. Ya, itu prioritas ke-60 lah gitu. Maksudnya buat yang ngegugat-gugat juga nanti dulu deh, jangan sekarang. Ada yang lebih penting yang kita omongin sekarang gitu daripada sekedar ijazah palsu. Lepas dari itu benar atau enggak. Gitu kalau ya di petunnya kalau nggak salah di mana gitu udah diputuskan itu enggak, ini kan salah maksudnya. Gitu. Tapi menurut gue mas, bisa nggak sih, maksudnya kalau emang itu terbukti salah, maksudnya bisa nggak sih Jokowi itu langsung aja bikin konferensi pers nunjukin ijazahnya atau panggil teman-teman seangkatannya? Nah, oke. Gua akan menjawabnya dari caranya Pak Oto menjawab. Menurut gua ini intelek jawabannya ya. Jawabannya tuh gini. Misalnya lu dituduh ijazah lu palsu, terus lu bilang enggak kok, gua asli. Coba buktiin. Kan salah. Harusnya gua yang membuktikan bahwa lu palsu. Ini lo buktinya lu palsu. Ngapain lu ngebuktiin kalau lu asli? Oh iya. Ya kan? Nah, ini pemikiran inteleknya Pak Oto yang menurut gue masuk akal dan sangat benar gitu. Orang yang dituduh palsu, kenapa harus membuktikan kalau dia asli gitu? Justru kita yang menuduh dia membawa bukti bahwa dia nih palsu. Gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Maksudnya lepas daripada masalah benar atau nggak benar. Nah, cara membuktikannya juga kita logikanya harus jalan juga gitu. Jangan sampai lu kena pancing juga. UGM-nya dong harusnya ngomong gitu, Jokowi-nya dong harus ngomong. Nggak harus. Justru yang menuduh dia yang harus membuktikan. Gitu. Mungkin kasih compare kali ya, bedanya asli yang mana, Betul. bedanya palsu yang mana. Dan yang misalnya gue nuduh lu nih gitu ya gue harus bawa barang bukti yang inilah yang lu palsu Ya, gitu. misalnya kayak nuduh tapi ada sisi yang bikin lu tuh bener salah gitu ya mas. Kayak gini, lu ngambil dompet ya? Kata lu kan enggak, coba buktiin kalau lu enggak. Kan ya gitu harusnya. Ini buktinya lu ngambil, kan gitu harusnya kan. Nah, itu logika yang sangat intelek sekali gitu menurut gue, dan itu benar banget. Maksudnya pembuktiannya harus begitu. Gitu Nat. Oke mas. Apalagi nih? Makanya mas. Oke. Nah, gue mau tanya ini buat closing aja Nat. Iya. Gen Z sekarang seberapa peduli sih sama negara ini? Peduli banget sih mas. Dari sisi kreatif mungkin ya, atau dari sisi yang lain. Nah, kepedulian lu itu dalam bentuk apa sih biasanya kalau anak Gen Z ya?
Ya Lu sebenarnya demo nggak turun ya kan? nggak spread awareness di sosmed juga kayaknya nggak ngaruh Nggak. apa-apa. Paling lebih kesadar diri aja. Iya. Kan maksudnya sekarang tuh rupiah melemah segala macam, jadi kayak ya udah kita yang Emas sadar. meningkat. Emas meningkat. Lu beli emas. Kebetulan enggak sih karena nggak ada duitnya. Oke, karena rupiahnya melemah jadi lu nggak beli emas. Iya, karena nggak ada. Ya karena emas sekarang udah 2 juta mas, yang bener aja. Lu kenapa? Nggak apa-apa sih, cuma mahal aja. Oke. Gitu. Lebih kayak sadar diri, jangan terlalu boros, jangan ini. Itu lu bukan peduli sama negara, itu peduli sama diri ekonomi lu sendiri. itu. Kan kalau negara, mas, Kalau itu masalahnya lu nggak kalau peduli sama negara. Kalau negaranya ambruk, negara emang mau nolong warganya? Loh, Belum tentu. tapi gue pernah dengar satu kalimat ya. Tapi gue pernah dengar satu kalimat. Negara itu bisa jadi tanpa pemerintahan. Gimana mas? Jadi satu negara itu nggak ada pemerintahannya bisa. Tapi satu negara tanpa rakyat nggak bisa. Nah artinya sebenarnya kan apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini kan ujungnya untuk rakyat gitu. Iya. Nah, Rakyat yang mana mas? Rakyat yang mana? yang sebelah kanan dikit, sebelah warungnya pos siapa gitu, gue lupa. Ponara. Panara. Nah rakyat yang mana serah lah yang mana gitu. Cuma maksud gue, ya lu sebagai anak Gen Z gitu ya, coba berikan gue 325 contoh bahwa lu adalah orang yang peduli sama negara ini. Dalam bentuk apa sih gitu. Ini kita masuk ke, kalau di pelajaran tuh kayaknya ada wawasan kebangsaan gitu ya. PKN. Ya PKN. Terus ada lagi namanya tuh bela negara tuh. Udah tahun berapa itu mas? Enggak, bela negara itu adalah satu konsep nasionalisme pribadi terhadap negaranya kalau nggak salah ya, kayak begitu-gitu. Itu mata pelajaran. Bukan, itu ideologi, bukan Oh. ideologi, jadi pemahaman kita lah. Gitu. Apa sih yang lu lakukan gitu? Gak ada yang dilakuin selain bayar pajak mas. Itu juga bayar pajak nggak tahu larinya kemana. Lu bayar pajak kan tepat waktu. Progresif lu nggak ditulis kan? Itu. Ini nih, Pak Prabowo pernah bilang pengusaha pasti nyari untung silakan, tapi bayar pajak. Tolonglah Anda nih bayar pajak yang benar, bayar pajaknya. Bener kok mas. Bener, harta tuh nggak benar ditulis tuh biasanya di SPT ya kan? Tahu banget tuh gue. Gitu. Nah jadi apa tindakan lo yang menunjukkan bahwa lu peduli sama negara ini? Bayar pajak doang. Bingung juga ya mas kalau ditanya kayak gitu. Karena lu nggak peduli juga ya. Lu lebih peduli gue ke kantor gimana ya biar nggak macet. Gue berangkat jam berapa? Gue tidur apa? Gue tidur jam berapa ya? Gue sebelum tidur nonton film apa ya gitu ya? Lu lebih peduli. Nyampe kantor mikir makan siang apa ya. Nah iya benar. Itulah apa yang diisinya otak anak-anak Gen Z ya. Nextnya kita akan undang yang lebih Gen Z lagi daripada yang Gen Z. Siapa tahu otaknya agak berubah dikit gitu. Nah silakan kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan kayak Kang Irwan mau pesan Indomie atau apa gitu. Apa ya closingnya? Ya intinya untuk penonton Penonton, jangan hujat saya lah ya. Enggak sih, cuma maksud gue gini, kadang-kadang tuh gue pengen ngobrol kayak gini tuh biar kita perspektifnya bisa luas gitu. Iya mas. Either lu akan memperluas perspektif lu atau gue memperluas perspektif gue gitu, tergantung informasinya gimana. Hari ini gue merasa tidak luas sekali ya. Dari Jumbo yang dia belum nonton, dia nggak peduli sama negara ini gitu kan, dia peduli hanya dalam bentuk bayar pajak doang, yang juga harta bendanya nggak ditulis. Justru emang sekali-kali kita kalau nonton podcast tuh narasumbernya sama-sama. Nah iya, sama-sama ngaco. Ini Jarang. Kalau yang begini tuh biasanya penonton misalnya. Tapi nggak apa-apa. Siapapun Anda berhak untuk jadi pemain, nggak harus jadi penonton. Jadi itu mungkin buat anak Gen Z ya. Jadi anak-anak Gen Z dimanapun, adik-adik Gen Z dimanapun, kalau lu selama ini jadi penonton, lu harus berpikir kapan lu akan di depan kamera dan ngomong sama buat orang lain gitu. Ngomong untuk kemajuan bangsa ini. Nada adalah contoh. Saya ralat ya, nada adalah bukan contoh.
Ya, dia adalah gadget yang sangat sibuk dengan kehidupannya pribadi. Jadi cara dia untuk peduli dengan negaranya adalah salah satunya dia tidak pernah menebar hoax. Dia nggak pernah nebar hoax. Dia memakai diksi-diksi yang bagus. Dia menyebar positivity di kreatifnya dia di sosial media. Gitu. Itu salah satu bentuk bela negara kita. Bela negara kita. Kalau kita mikir, gue bingung nih kalau ditanya apa ya gue kecintaan gue sama negara ini. Salah satunya adalah lu tidak bersifat atau bersikap merusak. Itu adalah salah satu bentuk lu bela negara. Oke? Jadi kita akan ketemu lagi next time. Thank you. Bye. Ya.